Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Maftuh Surya. Saya berasal dari Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau, jurusan Ilmu Kelautan, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembagian wilayah laut. Yang pertama ada definisi laut. Laut adalah kumpulan air asin yang sangat luas yang memisahkan benua yang satu dengan benua yang lainnya, dan juga memisahkan pulau yang satu dengan yang lainnya. Atau laut, definisi laut yang lain adalah kumpulan air asin dalam jumlah yang banyak dan luas yang menggenangi dan membagi daratan atas benua atau pulau. Zona laut menurut letaknya. Yang pertama ada laut pedalaman. Laut pedalaman merupakan laut yang letaknya terletak atau menjorok ke pedalaman. Laut ini tidak dipengaruhi oleh arus samudra dan tidak mengalami proses pasang surut. Yang kedua, laut pertengahan atau continental sea merupakan laut yang berada di tengah-tengah benua. Salinitas dari laut ini umumnya sangat rendah, disebabkan karena banyak menerima aliran sungai yang ada di sekitarnya. Yang terakhir ada marginal sea atau laut tepi. Laut tepi merupakan laut yang terletak di landas benua serta memiliki hubungan bebas dengan samudra. Inilah yang menjadi arus tepi selalu dipengaruhi oleh arus samudra. Lanjut ada zona laut menurut proses terjadinya. Yang pertama, laut transgresi merupakan laut yang terjadi karena adanya perubahan permukaan laut yang terjadi akibat permukaan air yang naik atau daratan yang mulai menyusut atau turun sehingga menjadikan daratan tersebut tergenang oleh air. Yang kedua, laut ingresi merupakan laut yang terjadi karena tanah yang semakin menurun ke dasar laut sehingga menjadikan kawasan tersebut terendam oleh air. Biasanya penurunan tanah tersebut akan membentuk palung dan lubuk laut. Yang terakhir ada regresi. Regresi merupakan laut yang terbentuk akibat penyempitan laut itu sendiri yang dikarenakan oleh pengendapan bebatuan seperti pasir, lumpur maupun material lain yang dibawa aliran air sungai yang pada akhirnya bermuara di laut. Lanjut zona laut berdasarkan kedalamannya. Yang pertama ada zona litoral atau wilayah pasang surut. Zona litoral adalah zona atau wilayah laut yang apabila pada saat terjadi air pasang, wilayah ini akan tergenang oleh air, dan pada saat terjadi surut, wilayah ini akan mengering dan berubah menjadi pantai. Oleh karena itu, zona ini seringkali disebut dengan daerah pasang surut. Yang kedua ada zona neritik atau laut dangkal. Zona neritik merupakan lapisan samudra teratas yang paling dekat dengan garis pantai dan berada di atas landas kontinen. Zona neritik ini dangkal dan mencapai kedalaman hanya sekitar 200 meter atau 660 kaki. Zona ini terbentang dari zona interdal atau zona antara pasang dan surut hingga ke tepi landas kontinen dasar laut. Terus yang ketiga ada zona batial atau laut dalam. Zona batial disebut juga laut dalam. Zona ini memiliki kedalaman lebih dari 200 meter sampai 2000 meter. Wilayah zona batial tidak bisa ditembus oleh sinar cahaya matahari. Hal tersebutlah yang menjadikan kehidupan di wilayah zona batial tidak seramai zona neritik. Yang terakhir ada zona abisan atau laut sangat dalam. Merupakan bagian laut yang memiliki kedalaman lebih dari 2000 meter. Wilayah ini memiliki suhu yang sangat dingin. Hal ini yang menjadikan zona abisan hanya memiliki beberapa spesies hewan laut, dan di zona ini tidak dapat ditemui spesies tumbuhan-tumbuhan laut. Zona laut berdasarkan intensitas cahaya matahari. Berdasarkan intensitas cahaya matahari, zona laut dibagi menjadi 3, yaitu zona fotik, zona twilight, dan zona afotik. Yang pertama, zona fotik memiliki kedalaman kurang dari 200 meter sehingga cahaya matahari mudah masuk. Zona twilight memiliki kedalaman 200 sampai 2000 meter sehingga cahaya matahari yang masuk hanya sedikit. Yang terakhir ada zona afotik memiliki kedalaman lebih dari 2000 meter sehingga cahaya matahari tidak dapat masuk sama sekali.
Lanjut, zona laut berdasarkan permukaan secara vertikal. Berdasarkan permukaan secara vertikal, zona laut dibagi menjadi 5, yaitu epipelagik, mesopelagik, batiopelagik, abyssal pelagik, dan hadal pelagik. Epipelagik berada di antara permukaan laut hingga kedalaman 200 meter, mesopelagik berada di kedalaman 200 sampai 1000 meter, batiopelagik berada di kedalaman 2000 sampai 200 sampai 2500 meter. Abyssal pelagik berada di kedalaman 4000 meter, dan yang terakhir hadal pelagik berada di kedalaman lebih dari 6000 meter. Terus yang terakhir ada zona laut menurut ekosistemnya. Yang pertama ada zona litoral atau perairan dalam. Jumlah ekosistem kehidupan yang ada pada perairan laut dalam lebih rendah jika dibandingkan dengan tempat lainnya. Hewan-hewan yang hidup di zona ini memiliki mata yang sangat peka terhadap cahaya. Organisme yang hidup di zona ini hanya bertindak sebagai konsumen dan sebagai pengurai saja, sedangkan produsen tidak ada sama sekali. Hal tersebut terjadi karena tidak adanya cahaya matahari yang masuk ke kawasan itu. Terus yang kedua ada zona neritik atau perairan dangkal. Luas wilayah zona ini adalah mencakup pesisir, di mana zona ini mendapatkan pencahayaan matahari yang sangat baik. Berbagai jenis ekosistem dapat hidup di zona tersebut. Mereka diantaranya adalah ganggang laut, terumbu karang, dan juga rerumputan. Terus yang terakhir ada zona oseanik. Zona ini merupakan wilayah laut di mana sinar matahari tidak dapat menembus hingga ke dasar. Hal tersebut menyebabkan terjadinya perbedaan suhu di dalam zona tersebut yang terjadi akibat air yang ada di permukaan tidak dapat bercampur dengan air yang ada di bawahnya. Baik, sekian yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.